Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Lailat Nur Alifia, NIM 20064110035 dari kelas 4B. Jadi di sini saya akan mengerjakan dua soal ujian statistik pendidikan. Soal yang pertama yaitu sebagai berikut, datanya sudah saya input, dan soal yang kedua sebagai berikut. Untuk soal yang pertama di sini saya akan menggunakan uji T independen, dan soal yang kedua menggunakan uji T berpasangan. Jadi soal yang pertama yaitu tentang data banyak istilah IPA yang dapat dihafal dengan diiringi musik klasik dan tidak. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. Hano, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dapat dihafal dengan diiringi musik klasik dan tidak. H1, ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal dengan diiringi musik klasik dan tidak. Untuk taraf kepercayaannya yaitu 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Di sini menggunakan uji T independen karena datanya ini merupakan dua kelompok yang akan dibandingkan, dan di sini kita menggunakan uji homogenitas dengan kriteria pengujian homogenitas. Jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima, artinya populasi homogen, dan sebaliknya jika F lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak, artinya ragam populasi tidak homogen. Atau kita bisa menggunakan dengan P value, jika P value-nya lebih besar atau sama dengan alpha maka H0 diterima, dan jika P value-nya kurang dari alpha maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan selanjutnya kita menggunakan uji T independen dengan rumus sebagai berikut. Jika T hitung lebih besar dari min T tabel dan lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel maka H0 ditolak atau H1 diterima. Dan jika P value-nya lebih besar dari alpha maka H0 diterima, dan jika P value-nya lebih kecil dari alpha maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini kita F-nya yaitu varian terbesar per varian terkecil dengan variabel 1 pembilang dan variabel 2 penyebut. Langkah pertama kita akan menentukan variansi terlebih dahulu. Variansi dari masing-masing sampel. Dari variansi dari masing-masing populasi dengan rumus sama dengan var dikali S. Langsung kita masukkan datanya, dan yang kelas eksperimen sama seperti tadi ini. Jika kita lihat variansi dari kelas eksperimen lebih besar daripada variansi dari kelas kontrol, maka dari itu variabel pertama yaitu kelas eksperimen dan variabel kedua yaitu kelas kontrol. Selanjutnya kita langsung saja ke data atau data analisis. Kita menggunakan untuk uji homogen kita menggunakan F-test to sample for variance. Untuk variabel pertama kita menggunakan kelas eksperimen karena variansinya lebih besar. Lalu untuk kelas kedua kita menggunakan variabel kelas kontrol. Jangan lupa kita centang label, lalu kita output range. Saya taruh sini. Nah, maka kita sudah bisa menganalisis. Di sini F-nya yaitu kita tandai dulu agar mudah. F-nya di sini F-nya yaitu 1,4 dan F tabelnya yaitu 2,5. Dapat disimpulkan. Di sini dapat disimpulkan yaitu F lebih kecil dari F tabel. Maka kesimpulannya yaitu seperti ini, jika lebih kecil maka H0 diterima dan populasi homogen. Jika populasi homogen kita akan lanjut ke uji T independen. Kita masuk ke data analisis lagi. Karena populasinya homogen maka kita menggunakan T-test to sample assuming equivariance.
Kita masukkan lagi untuk variabel yang pertama dan untuk variabel yang kedua. Kita centang labelnya, masukkan di sini. Oke. Dan di sini kita dapat langsung menganalisis untuk T startnya. Untuk T tabelnya di sini kita tandai terlebih dahulu. Untuk T hitung dan T tabel. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa ini T hitung jika kita amati lebih besar dari T tabel. Maka kesimpulannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima. Kita analisis juga p-value-nya. Jika di sini p-value-nya kita lihat di sini. Jika p-value-nya lebih besar 0,01 sama 0,05 berarti lebih kecil dari 0,05, lebih kecil dari alfa. P1 lebih kecil dari alfa, maka H1 diterima. Nah, di sini kita sudah menganalisis H1 diterima untuk uji T independen. Maka kesimpulannya yaitu H1 diterima. Kesimpulannya ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal dengan diiringi musik klasik dan tidak. Itu untuk kesimpulan dari soal nomor 1 menggunakan uji T independen. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 di sini. Soal nomor 2 kita menggunakan uji T berpasangan karena dua datanya ini sama dan berpasangan. Jadi soalnya data kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, asumsi data berdistribusi normal. Yang pertama, parameter yang diuji yaitu rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikannya 5%, artinya taraf kepercayaannya 95%, dan taraf signifikan atau alfanya 0,05%. Menggunakan uji T berpasangan. Di sini rumusnya, jika T hitung lebih besar dari min T tabel dan kurang dari T tabel, maka H0 diterima, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak alias H1-nya diterima. Atau bisa juga menggunakan p-value-nya lebih besar. Jika lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0 diterima, dan jika P-nya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Langsung saja di sini kita menggunakan langsung ke data analisis. Di sini data analisis, karena uji T berpasangan kita langsung menggunakan t-test Pareto menggunakan ini t-test Pareto sample formings. Untuk range pertama kita menggunakan t-test, kita masukkan. Untuk yang variabel kedua kita menggunakan post-test, kita masukkan. Plus untuk alfanya 0,5 sudah. Untuk ini kita masukkan di sini. Oke, kita di sini akan menganalisis. Yang pertama kita tandai dulu untuk T hitungnya. T tabelnya, kita tandai. Untuk T tabelnya kita menggunakan t tabel. Untuk T tabel kita menggunakan post test. Kita masukkan. Plus untuk alfanya 0,5 sudah. Untuk ini kita masukkan di sini. Oke, kita di sini akan menganalisis. Yang pertama kita tandai dulu untuk
terus untuk T tabelnya, dan untuk P value-nya kita tandai. Nah, di sini kita sudah temukan untuk T hitungnya yaitu min 5 dan T tabelnya yaitu 2. Di sini kita analisis apakah T hitung itu lebih besar dari apakah T hitung lebih besar dari min 2 dan kurang dari 2. Ternyata tidak. Ternyata di sini T hitungnya min 5, jadi T hitung itu lebih kecil dari min T tabel. T hitungnya lebih kecil dari min 2 gitu ya. Jadi di sini T hitung, kita tulis di sini T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka kita simpulkan H1 diterima. Kita analisis juga di P value-nya. Di sini P value-nya 2,2, berarti lebih besar dari 0,05. P value-nya bentar, keliru. Di sini ya. Ini. Ternyata ini ada 2,26 min 0,5. Di sini kita lihatnya P value-nya yaitu 0,000002. Jadi di sini kita bisa lihat P value-nya lebih kecil. Ini ya. P value-nya lebih kecil dari alfa. Alfanya 0,05. Di sini kita simpulkan P value-nya lebih kecil dari A. Maka H1 diterima. Kesimpulannya ini, maka di sini kita dapat simpulkan 6. Kesimpulannya H1 diterima. Maka jika H1 diterima, maka ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, ini untuk kesimpulan dari nomor 2 menggunakan uji T berpasangan. Ini dapat kita. Ini kesimpulan dari nomor 2 menggunakan uji T berpasangan.